Oke, halo Mas Anggun Gunawan, bener ya? Iya Mas, udah lama nggak ketemu. Nggak ketemu. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Wedangers, jadi kita saat ini ngobrol bareng itu dengan Mas Anggun Gunawan. Jadi kita menyapa teman-teman Wedangers sebutannya. Oh ya, jadi Wedangers yang lihat itu Wedangers. Jadi kalau programnya para penyuka wedang. Iya, kalau programnya ini mampir wedangan. Kita tadi udah wedangan di sana ya, jadi nggak kita bawa aja, tapi programnya mampir wedangan. Nah kebetulan kita di Jakarta ini dipinjami tempat sama Mas Lukman ini di Turos ya. Mas Anggun ini beliaunya dosen dan praktisi penerbitan. Kebetulan yang kita tempati ini penerbitan juga. Jadi sama-sama kebetulan alumni filsafat gitu ya. Nah kita nanti nggak akan jauh-jauh ngobrolin kira-kira mungkin juga terkait dunia penerbitan lah dikit-dikit, tapi kok Mas Anggun bisa sampai ke praktisi penerbitan dan juga akademisi penerbitan ya. Beliaunya ini dosen di Polimedia, jadi filsafat tapi ngajar di Polimedia yang terkait penerbitan ya. Betul. Nah, S2-nya itu dulu di Inggris. Ya. Inggris, kalau nggak salah Oxford Brookes University atau Oxford Polytechnic gitu. Oh, ngeri itu. Ya, filsafat masuk sana. Nah, Juli ini beliaunya nanti akan ke Inggris atau Amsterdam. Oh, Amsterdam juga. Amsterdam. Oh, yang dulu Inggris, ini Belanda. Ini Belanda. Oke, ambil kuliah di Belanda. Apa ya kampusnya? Book Studies Amsterdam University. Oke, Book Studies Amsterdam University. Ya, kampusnya University of Amsterdam. Oh, gitu. Lalu jurusannya? Kemudian prodinya Book Studies. Kalau mungkin bukan prodi ya, tapi school kita bilangnya. Oh, gitu ya. Kalau schoolnya itu Amsterdam School of Heritage, Memory, and Material Studies. Oke, berarti nggak jauh-jauh juga. Tapi riset grupnya itu book as a cultural intermediary gitu. Oke, kira-kira nggak jauh-jauh dari dunia buku ya. Iya, karena ada bukunya gitu. Paling enaknya gitu. Nah, nanti beliaunya akan sedikit-sedikit cerita lah proses-proses itu, termasuk mungkin dulu kan dari Sumatera Barat ya, dari Sumatera Barat, Solok kalau nggak salah ya. Iya, SMK-nya di Solo. Lalu bisa ke Jogja, kok setelah itu ke penerbitan. Nah, mungkin nanti bisa cerita-cerita lah, karena kita ngobrol santai, nanti mungkin agak loncat-loncat dikit ya. Apa. Oke, teman-teman wedang semua, jadi kita akan ngobrol dengan hostnya saya Arif Sugeng Widodo dan tamunya saat ini Mas Anggun Gunawan gitu ya, Mas Anggun Gunawan. Jadi kita akan ngobrolin sedikit campur-campur terkait perjalanan Mas Anggun ini di dunia filsafat sampai penerbitan, dari kuliah dari sekolah di Solo sampai Jogja ambil filsafat, lalu ke Inggris ambil penerbitan, publishing, lalu dulu ada cerita menarik, beliau itu kursus bahasa Inggris di Sanata Dharma yang kebetulan saya juga ngambil. Tapi beliau duluan lulus. Saya ngambil tapi sempat satu kelas sekali atau apa gitu ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi bahasa Inggrisnya beliau udah langsung saya masih standar. Karena terbukti udah. Ya sama Mas Irfan dulu ya, Mas Irfan APP. Oh ya. Satu kelas kebetulan. Dulu ngambil Inggris itu ya. Mas Irfan. EC ya programnya. Mas Irfan udah jadi punggawa Islam Jawa ya sekarang. Beliau terkenal tuh Mas Irfan Habibie ini. Oke, sekarang kita ngobrol terkait Mas Anggun ini. Itu mungkin sedikit cerita deh. Kita kurang lebih nanti ya 1 jam lebih dikit gitu ya. Nanti mungkin kalau patah-patah mungkin baterai habis atau apa ya nanti kita edit lah. Jadi Mas Anggun kan dulu dari Solo ya? Iya, dari Solo, dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Dari SD sampai SMA-nya di sana. Oh, di sana. Lalu ngambil kuliah filsafat. Filsafat. Itu ceritanya gimana dulu?
Jadi memang ketika kelas 3 itu kan memang kita sudah di-trigger ya sama guru. Ini kira-kira mau kemana gitu. Dan memang saya kalau nggak salah di kelas 2 itu sudah ada semacam tes bakat ya dari psikolog. Dan kebetulan psikolognya itu didatangkan dari Universitas Negeri Padang. Dia udah ketahuan nih bakatnya kemana. Nah saya kebetulan kelas 1, kelas 2 itu memang di kelas berbakat namanya. Jadi kami punya ada kelas unggulan, ada kelas berbakat. Jadi yang unggulan itu yang tingginya saya yang level 2-nya. Mungkin eksak, lebih banyak eksak atau gimana? Iya. Nah, jadi yang unggulan itu? Yang unggulan itu lebih banyak eksak. Iya. Eksaknya. Nah, terus saya dapatnya yang ke IPS, direkomendasikan IPS atau IPA ya. Jadi dulu itu saya pada saat dulu namanya itu SPMB ya. Di zaman saya 2002 itu SPMB. Oh, SPMB. Kalau saya masih UMPTN. UMPTN ya. Kita selisih cuma 1 tahun. Jadi saya angkatan 2001 dia 2002. Dulu ada SPMB, mungkin sekarang malah jadi murid ya untuk apa anak SD, SMP, SMA. Iya. Jadi ketika saya kan dikasih 2 pilihan. Saya ketika mencari pilihan itu memang kalau pengen ambil hukum ya, cuma hukum saya dulu itu banyak terpengaruh dengan bacaan majalah Sabili dulu. Oh gitu. Dan memang Islam banget ini. Sangat Islam, mungkin agak dulu terkenalnya Islam garis keras. Garis keras. Sabili. Jadi bacaan SMA saya itu Sabili kan. Iya. Nanti penggandengnya itu bola. Oh gitu. Yang majalah bola. Tabloid bola. Tabloid bola. Yang hari Selasa sama hari Jumat gitu kalau nggak salah ya terbitnya. Jadi sudah tahu tentang Osama bin Laden dan lain sebagainya. Dan dalam kajian-kajian di Sabili itu kan sering dikatakan bahwasanya kalau hukum itu kan hukum apa ya, kafir, togut gitu kan ya. Sampai kemudian Pancasila pun juga dikatakan sebagai togut gitu kan ya. Jadi saya banyak terpengaruh dengan pemikiran seperti itu sehingga kemudian hukum tidak menjadi pilihan saya. Nah, biasanya kalau naik IPS kan hukum, kalau enggak biasanya ekonomi. Ekonomi itu saya paling benci sama akuntansi, hitung-hitungan gitu kan ya. Sama saya. Akhirnya saya cari-cari kira-kira apa nih yang cocok gitu. Hingga suatu kali saya buka-buka tafsir Al-Quran yang terbitannya Kemenak. Yang itu dia menceritakan ada satu bab lah gitu ya di bagian pendahuluannya itu tentang filsafat gitu. Terus saya baca. Ternyata memang keilmuan Islam itu banyak didukung oleh para filsuf gitu kan ya, dan ilmu filsafat men-trigger bangkitnya keilmuan di dunia Islam. Terus saya langsung tek gitu kan, kayaknya ini yang saya cari gitu ilmunya gitu. Walaupun di sana kebanyakan yang dibahas itu kan lebih banyak filsafat-filsafat Islam ya, Islam gitu. Yang nanti dilalahnya ketika masuk ke UGM itu malahan filsafat Barat bukan filsafat Islam. Jadi itu saya taruh sebagai pilihan pertama. Saya juga agak ragu nih kan ya, biasalah kalau anak-anak kampung atau anak-anak daerah itu kan agak minder dikit gitu. Saya coba cari beberapa pilihan, kalau nggak salah itu ada 2 ya, di UI juga ada, kemudian juga ada di UGM. Di UGM di masa saya itu kuotanya cukup banyak, 150 orang. Di UI, waktu itu ya? Di waktu itu 150, di UI itu mungkin ya sekitar 30 atau 50 saya lupa. Sehingga hitung-hitungan saya kayaknya potensi untuk lulusnya lebih banyak yang pasti kotanya lebih besar ya. Sehingga pertama saya taruh filsafat UGM. Kemudian yang kedua itu ya buat antisipasi lah gitu. Saya ngambil ilmu politik di Universitas Andalas pilihan keduanya. Jadi kemudian yang terpilih itu ambil apa yang Andalas? Ilmu politik. Ilmu politik. Karena memang gitu ya? Ilmu politik. Karena memang bapak saya dulu itu pernah jadi anggota DPRD Kota Solo 2 periode, sehingga di rumah itu sering anggota DPR atau politisi itu datang dan ngobrol. Saya yang mungkin di usia SMP atau SMA itu banyak terpengaruh dengan obrolan mereka. Sehingga kayaknya ilmu politik kayaknya cocok deh gitu. Cuma terimanya di UGM di filsafat. Dan memang pilihan satunya itu. Dan pilihan satunya itu. Nah itu pada akhirnya yang membuat dari Solo sampai Jogja gitu. Ya itu. Jadi pertama sebenarnya saya di UGM itu sudah coba juga ada kesempatan untuk PMDK dulu ya atau mahasiswa undangan. Saya milihnya itu psikologi gitu. Cuma yang mungkin nilainya
nggak terlalu memadai, jadi yang tanpa tes itu ya? Yang tanpa tes, jadi yang itu nggak lolos. Kemudian bapak saya memang sudah pernah ke Jogja dulu, dan memang punya orientasi kalaupun saya nggak lulus di UGM mau dimasukin ke UI gitu. Karena beliau sudah sempat datang ke Jogja, dan memang Jogja dulu kan terkenal ya sebagai kota pelajar gitu. Dan itu sih alasan kenapa kok sampai ke Jogja. Ya, tapi menarik loh, tadi nggak mau milih hukum gara-gara mungkin takut macam-macam, padahal kalau di waktu itu ya di Jogja atau mungkin sekitarnya malah yang terkenal ngambil filsafat, ini yang bikin ateis, yang bikin itu malah filsafat. Nah ini malah milih loh, kok malah milih filsafat. Malah yang lebih parah ya? Iya, lebih parah lagi. Soal kalau hukum kan mungkin ya istilahnya ya mungkin terkait pengaruh, oh ini mungkin peraturan togut macam-macam gitu ya. Iya, betul. Nggak milih itu, tapi filsafat lah itu malah bikin orang ngeri, itu, oh ini bikin ateis, bikin gitu-gitu kan. Malah orang nggak percaya sama Tuhan ya. Iya, lalu itu gimana dulu? Jadi saya juga sempat shock ya. Jadi pertama kali masuk gitu kan ya, saya ketemu dengan banyak orang-orang gondrong di filsafat, termasuk Mas Sugeng dulu masih gondrong, tapi beliau ikut aliran yang kanan gitu kan ya. Saya juga shock ketika ketika penerimaan mahasiswa baru dan kita ada semacam ospek gitu. Dan kebetulan kita diajak oleh senior dengan mata tertutup, diajak ke lantai 3 kalau nggak salah, yang di kelas itu ya. Kemudian kita di semacam dalam tanda petik diintegrasi ya. Kenapa kok ngambil filsafat gitu? Terus langsung pertanyaan yang bikin saya kaget itu, kamu percaya Tuhan atau enggak gitu? Langsung pertanyaannya itu. Terus saya jawab aja, ya saya masih sholat, saya percaya sama Tuhan, alasannya gini gitu. Ya, so far oke sih ya, karena itu kan cuma pada saat ospek. Pada saat kuliah sebenarnya tidak se-ekstrim itu yang saya rasakan. Walaupun memang kalau kita lihat diskusi tentang Marxis memang sangat kuat ya, atau Nietzsche misalnya itu memang sangat kuat di kalangan mahasiswa gitu. Tapi saya termasuk orang yang ketika masuk filsafat itu memang ada keinginan untuk mencari kebenaran Tuhan dan juga kebenaran agama. Jadi saya lebih banyak spending waktu itu ikut pengajian sebenarnya. Ikut pengajian. Pertama saya pengajian biasa dulu, tapi memang kebetulan roommate itu teman satu kamar saya. Saya dulu tinggal di asrama Sumatera Barat yang ada di Jogja, asrama Pemda. Itu yang Singgalang? Iya, Merapi Singgalang itu. Dia ada satu teman satu kamar, udah senior, dia teknik mesin. Kebetulan dia banyak mempengaruhi saya masuk ke Salafi gitu. Masuk ke Salafi, dan saya cari sendiri sebenarnya. Beliau cuma di kamar aja diskusi, tapi saya cari sendiri, dan dilalahnya saya langsung dapat yang Salafi yang paling keras gitu. Garis keras? Garis kerasnya juga. Cocok dengan Sabili tadi? Beda lagi. Kalau Sabili kan lebih itu ya, indikasinya Sabili itu lebih ke ikhwan gitu ya, Ikhwanul Muslimin. Tapi kerasnya mirip-mirip. Oh, ini lebih keras lebih keras lagi. Karena kan dulu itu malah langsung masuk ke masjidnya yang ada pengajiannya Ustadz Jafar, mantan Laskar Jihad. Di Jalan Kaliurang atas ya? Iya, dekat Mirota kampus itu. Enggak yang di atas, yang di bawah. Oh, yang di bawah. Oh, yang masjid yang... Iya, yang samping depannya Perpus lama itulah. Sekarang mungkin Vokasi ya, depannya Vokasi di seberangnya Mirota ya. Iya kan? Iya, yang itu. Oke. Langsung ngajinya sama pasukan Laskar Jihad itu, mantan gitu. Jadi udah dapat Sabili, kemudian yang itu. Cuma yang bikin pusing itu sebenarnya bukan lingkungan kampus yang kemudian lebih mengarah ke kiri ya. Yang mungkin ya lebih cenderung mengarahkan ke ateis gitu. Tapi yang bikin saya pusing itu sebenarnya di Salafi ini, karena di Salafi itu doktrinnya itu filsafat itu adalah ilmu haram. Oh gitu. Itu yang bikin saya sebenarnya tiap hari itu lebih ragu lagi nih, lebih bikin parah lagi daripada lebih ragu lagi gitu kan ya, karena ini ada semacam dalam tanda petik ya mungkin dogma atau mungkin doktrin atau mungkin juga pilihan istihad oleh teman-teman Salafi itu mengharamkan filsafat gitu kan ya. Itu yang sebenarnya lebih mengganggu saya gitu. Nah, sehingga saya 2 semester itu kuliahnya sebenarnya dengan IPK ya mungkin di atas dulu 3,3 atau 3,5 gitu ya. Semester 1, 2 itu ya? Tuh masih tapi di tahun kedua saya udah mulai linglung. Ya nggak semangat lagi kuliah filsafat. Jadi saya kalau nggak salah tuh meninggalkan kampus itu sekitar 2 tahun. Jadi saya tetap bayar kuliah.
Oh tetap. Tapi saya nggak ikut kelasnya gitu. Oke. Saya lebih banyak ngaji kadang ke Solo, ke Bantul gitu ngaji. Dengan grup Salafi yang tadi itu? Grup Salafi. Lebih banyak itu saya lebih jadi seolah-olah saya ingin memproteksi diri saya dari apa namanya itu terperosok di ateisme ini. Tapi di sisi lain saya menjadi sangat religius ya. Tapi tempat saya kemudian mencari mungkin sandaran ini, ternyata kemudian malah menyalahkan pilihan studi saya gitu. Itu yang membuat saya sangat kalut di masa itu. Sampai saya bilang sama orang tua itu di tahun kedua ya, di akhir tahun kedua itu saya ikut tes pesantren Al Irsyad ya yang ada di Surabaya. Oh, di Surabaya. Itu program D2 Tatbibud Duat gitu. Itu untuk mempersiapkan biasanya untuk masuk Lipia atau bisa lanjut ke Madinah biasanya. Lipia yang Jakarta. Lipia Jakarta. Jadi banyak alumninya itu setelah 2 tahun di Gembleng gitu kan ya, bahasa Arab, kemampuan Islam. Biasanya lanjut ke Lipia atau ke Timur Tengah, terutama ke Madinah. Nah, saya udah terima di sana tuh. Yang di Surabaya? Di Surabaya itu udah terima. Habis itu ketika saya bilang sama ibu saya, sama bapak saya mau berhenti kuliah dari UGM. Dulu masih pakai wartel ya, pakai pagi-pagi biar murah gitu kan ya. Pagi-pagi itu saya nelpon, ibu saya yang ngangkat gitu kan ya. Karena nelponnya juga di tetangga gitu. Terus ibu saya nyampein ke bapak saya, langsung aja bapak saya itu robohin piring semuanya, dilempar semua piring gitu. Marah? Marah. Ini anak nih kenapa? Udah kuliah di UGM, orang susah-susah dia malah mau berhenti gitu. Karena bapak saya juga orang IAIN dan dia sebenarnya paham ya, karena dia dulu PGA masuk, dulu masih IAIN ya di Padang Imam Bonjol. Sebenarnya beliau tahu tentang filsafat itu, cuma kan saya udah terlanjur mengamini ya filsafat itu haram dan kalau saya teruskan ya saya berarti mempelajari ilmu yang haram dan saya berdosa gitu kan ya. Setelah itu besoknya ibu saya bilang, ibu mau datang ke Jogja, itu kalau nggak salah 3 hari 3 malam ya, dulu kan masih susah ya. Iya 2 hari 2 malam 3 hari lah gitu. Apa? Pakai bus? Pakai bus datang ke Jogja, kemudian seminggu beliau tinggal di asrama itu, rayu saya gitu kan ya, jangan berhenti kuliah. Ya kan beliau dulu masih aktif sebagai guru gitu. Dia cuma punya waktu 1 minggu untuk izin, dan dari terakhirnya itu dia tanya ke saya, dia cuma minta saya balik lagi gitu. Saya juga berpikir gitu kan ya, ya di Salafi itu juga diajarkan kita itu harus patuh kepada Allah ya sama Rasulullah, tapi yang di bawahnya itu kan langsung kepada orang tua ya. Nah itu yang kemudian membuat saya mengambil sebuah logika gitu kan ya. Ya oke lah saya meninggalkan kuliah demi kemudian menghindari yang haram ini, tapi kemudian level saya mempelajari filsafat ini dengan level saya durhaka sama orang tua, kayaknya lebih tinggi yang level durhaka sama orang tua. Sehingga di hari terakhir itu saya bilang sama ibu saya, Bu saya mau balik lagi ke kampus, saya mau kuliah lagi yang baik gitu sampai lulus. Akhirnya itulah yang terjadi ya. Di samping itu, di sela-sela itu saya juga mencari semacam mungkin semacam sandaran juga. Kebetulan saya lihat kayaknya di Muhammadiyah kayaknya saya bisa dapat gitu. Kebetulan ada kajian di PP Muhammadiyah Jogja yang di Tiro itu ya. Kebetulan orang kampung saya juga. Itu kantor pusat kan? Kantor pusat yang Muhammadiyah ya? Muhammadiyah yang di Jogja. Yang di Jogja, karena memang kebanyakan pengurus Muhammadiyah itu kebanyakan di Jogja. Nah, jadi ada kajian tafsir Quran oleh Prof. Yunar Ilyas ya. Kebetulan beliau juga orang Minang, Bukit Tinggi, dan saya melihat beliau juga alumni Timur Tengah, dan itu lebih bagus ya, karena kalau Universitas Madinah itu biasanya itu 80% atau 70% itu kalau nggak salah diperuntukkan bagi orang luar. Oh gitu. Jadi beliau kebetulan S1-nya itu ngambil akidah, ngambilnya itu di Ibnu Su'ud. Universitas Ibnu Su'ud. Ibnu Su'ud itu malah berkebalikan. Orang lokalnya 80 atau 70%, orang luarnya malah sedikit. Jadi sebenarnya lebih challenging gitu. Dan selama ini kan kalau di Salafi itu kan kita melihat Timur Tengah itu kan sebagai lebih pure lah gitu, lebih original secara keilmuannya. Dan ketika saya diskusi dengan beliau, ya beliau memberikan perspektif yang baru gitu. Ternyata tidak diharamkan.
Terus saya ketemu lagi sama temannya Ustadz Yunahar ini. Namanya itu Ustadz Fatur Rahman Kamal. Beliau tuh pembimbing yang Mudi Mulia tuh, yang di Kaliurang ya. Saya juga ketika dengar ceramah beliau tuh lebih banyak cerita tentang filsafat gitu kan ya. Kebetulan beliau di masa itu sangat terobsesi dengan Naqid Al-Atas, yang seorang scholars dari Malaysia itu ya. Beliau sangat dengan tema Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi beliau malah sering pakai istilah-istilah filsafat. Beliau tidak kemudian mengecam filsafat gitu, dan memberikan perspektif baru. Kenapa kok misalnya Imam Syafi'i di masa itu mengharamkan belajar filsafat? Jadi beliau kasih backgroundnya gitu, tidak plek kemudian filsafat itu haram. Tidak langsung diujuk-ujuk kesimpulannya. Iya haram, tapi kemudian beliau berikan semacam background historinya kenapa ini diharamkan. Sehingga kemudian secara perlahan saya kembali ke kampus, kemudian saya ikutin perkuliahan, kemudian di sisi lain kemudian saya juga mendapatkan semacam pengungkatan baru ya, karena kan saya juga butuh semacam dalil agama untuk kembali ke kampus. Ya alhamdulillah ketika lulus ya lumayan lah, walaupun lama ya karena jeda 2 tahun itu saya nggak masuk kampus. IPK 3,6 walaupun lulusnya ya 7 tahun. 7 tahun ya, berarti 2002 lulus berapa? 2008? 2010. Oh iya. 2010 ya? Ya, di masa-masa saya galau itu saya sempat kuliah di UIN sebenarnya, di UIN Suka ya, Sunan Kalijaga, ngambil sastra Arab selama setahun. Oh gitu. Tapi setelah dijalanin kayaknya kayaknya nggak terlalu itu, karena langsung masuk langsung suruh baca koran gitu. Jadi saya juga mumet kan. Saya harapannya belajarnya dari dasar, ternyata mereka sudah expert, dan banyak teman-teman saya yang di UIN itu memang dari lulusan pondok gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu nyaman juga saya. Akhirnya ya udah saya fokus di filsafat aja. Oke. Padahal skripsinya kalau nggak salah juga terkait ini ya. Apa itu Israel itu? Iya, jadi juru selamat Mesayah ya. Mesayah. Jadi konsep juru selamat bangsa Yahudi menurut psikoanalisa Erich Fromm gitu. Tapi itu udah nggak ada kebimbangan lagi ya pas nerusin itu. Udah enggak. Ya, jadi setelah itu ya udah maksimal, bener-bener nggak ada keraguan antara ini mau maksimal dikaji bener atau apa, itu enggak ya. Pokoknya ini terusin dan belajarnya beneran gitu loh. Iya, belajarnya beneran, dan saya serius bikin skripsinya gitu. Oke. Sampai banyak referensi saya itu sebenarnya banyak itu ya berbahasa Inggris, walaupun harus saya akui di masa itu bahasa Inggris saya belum bagus sebenarnya. Masih kacau sebenarnya, tapi ada bantuan beberapa tools gitu kan ya. Kayak Google Translate kayaknya udah ada di masa itu, jadi saya banyak menggunakan itu. Oke, lalu itu akhirnya selesai di 2010 akhirnya selesai itu. Di Februari 2010. Oke, nah menariknya dulu kan sempat setelah lulus itu sempat cerita daftar di Mandiri atau apa ya? Bank Mandiri. Yang katanya wawancaranya pakai bahasa Inggris atau apa itu? Iya. Itu yang bikin tertrigger untuk akhirnya aku mau ambil kursus bahasa Inggris nih gitu ya? Atau gimana? Coba. Ya jadi itu menjadi titik balik saya ya. Jadi kan sudah pede ya, IPK 3,6 gitu. Ya ketika saya masuk proses seleksi administrasi, lolos terus gitu kan ya, termasuk yang di ODP Bank Mandiri ini. Jadi ODP itu adalah program yang kemudian diperuntukkan bagi calon kepala cabang Mandiri. Oke, seleksi administrasi lolos ya. Habis itu langsung tes wawancara. Dan saya nggak expect di masa itu wawancaranya pakai bahasa Inggris. Akhirnya itu habis lah saya kan, jadi saya udah nggak jelas gitu, saya udah nggak bisa. Di saat itulah saya tersadarkan, karena lagi-lagi nih, jadi saya tuh banyak kemudian mendapatkan, saya nggak mengatakan ini salah ya, tapi mungkin ya karena mungkin terlalu fanatik mungkin di masa itu. Jadi selain di SMA itu, selain saya membaca Sabili, tapi kemudian saya juga ada teman yang mempengaruhi saya. Ya nggak usah lah belajar bahasa Inggris tuh, apa sih itu kan bahasanya orang kafir gitu kan ya. Saya dapat doktrin itu dan saya pegang sampai lulus kuliah. Di setelah itu saya sadar, kemudian saya coba ikut tes TOEFL yang predictionnya itu, dapatnya cuma 373. Dan di masa itu kan saya juga coba di tempat-tempat lain, ternyata memang mereka juga ada tes bahasa Inggris.
Saya berpikir di masa itu kalau misalnya saya tidak coba obstacle terkadang bahasa Inggris tidak saya coba solving gitu kan ya, tidak saya tanggulangi, saya akan tetap nggak dapat pekerjaan. Nah, sehingga akhirnya saya coba cari ya kursusan gitu di Jogja, sampai yang di Pare kan lagi terkenal juga dulu saya coba ke Pare, tapi nggak kuat karena di sana panas dan saya seminggu itu sakit. Jadi cuma tahan 2 minggu di Pare, yang di Kediri, kemudian saya balik lagi ke Jogja dan saya cari yang di Jogja aja. Dulu ada daerah dekat Ambarukmo itu ada kursus Jogja English Dormitory namanya, saya ngambil 4 level. Habis itu saya lanjutkan yang di Sanata Dharma itu, yang program 2 tahun itu. Walaupun 2 tahun saya meluluskannya itu 4 tahun karena sambil kerja di UGM nih gitu. Oh, yang di CRCS itu ya. Oke. Nah, itu waktu itu di rentang soal motivasi ngambil bahasa Inggris itu triggernya yang pas di Mandiri itu. Tapi kan itu sudah mulai inisiasi penerbitan juga ya? Iya. Itu tahun berapa tuh? Kan saya agak urutannya itu agak pas saya ketemu di Sadar kayaknya udah bahasa Inggris itu, karena setelah itu kan kayaknya ikut yang di Jerman itu apa itu? Dulu, ya itu ke Frankfurt ya, itu pameran buku terbesar di dunia ya. Dan bisa ikut ya penerbitannya? Iya. Apa namanya lupa? Grey Publishing. Nah itu gimana itu? Jadi rentang tadi lulus 2010 tadi ikut Mandiri, ikut tes Bank Mandiri lah. Iya, macam-macam ya, di Jakarta juga ada Republika gitu yang sampai akhirnya aku mau sampai kerja juga di CRCS kan. Iya. Sampai akhirnya mau buat penerbitan itu gimana itu? Tadi gimana itu? Iya. Jadi saya kan ketika lulus itu kan IPK saya cukup tinggi dan di angkatan wisuda saya itu saya yang ngasih kayak semacam remarks gitu kan ya. Speech-nya itu perwakilan dari mahasiswa itu saya yang, karena dianggap IPK saya yang paling tinggi di satu angkatan itu, walaupun nggak nyampe 20 orang kalau nggak salah wisudanya ya, karena memang wisuda yang di masa-masa yang memang tidak waktunya wisuda ya, karena kebanyakan tuh Agustus, saya di Februari. Dia anak filsafat tuh nggak nyampe 20 kalau nggak salah. Pas wisuda ya? Pas wisudanya. Jadi saya berpikir ketika mau wisuda itu, kayaknya saya harus cari sesuatu deh yang membuat kemudian wisuda saya itu bisa berkesan. Saya pikir-pikir, kemudian tercetuslah skripsi saya ini saya jadikan sebagai buku. Itu pertama kali saya ngurus penerbitan, saya confab, saya edit gitu kan ya. Saya jadiin buku, saya bikin layout sendiri, bikin cover sendiri. Walaupun kemudian cover yang beredar sekarang itu dibantu oleh teman saya dulu di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dipublish gitu kan ya, dan saya kasih ke beberapa dosen di filsafat. Ternyata beberapa dosen itu tertarik karena beliau pun juga punya naskah, punya disertasi, tapi ngendap aja gitu loh, gitu kan ya. Terus juga minta bantu sama saya. Akhirnya saya bantuin diurus ISBN-nya, saya layoutin dan lain sebagainya, sehingga saya bisa bantu beliau. Setelah itu sambil saya cari-cari kerja itu kan buat hidup kan dikasih apalah gitu kan ya, ada tarifnya lah gitu untuk bantu nerbitin buku itu. Ya, akhirnya saya hidup dari sana. 2011 saya keterima di CRCS itu. 2011. Berarti nerbitin buku itu sejak 2010. Oh, karena lulus langsung. Tapi buku udah dicetak itu pas wisuda udah? Udah saya cetak. Itu yang saya bagi-bagikan. Pas wisuda? Pas wisuda itu. Oh, malah sebelum wisuda ya berarti prosesnya? Iya. Oke. Dan namanya udah Grey Publishing. Terus beberapa dosen itu malah kepengen juga naskahnya diterbitin gitu ya. Oh, gitu. Itu yang kemudian, kayaknya beberapa, cuma kan itu kan kayak serabutan ya kerjanya. Jadi saya coba tetap cari yang pekerjaan yang tetap. Ada ke Jakarta, banyak masukin lamaran, yang terima tuh di CRCS itu sebagai web editor gitu. Cuma pas di CRCS itu nggak saya lanjutin karena memang di satu sisi yang lain kursus saya juga lagi jalan yang di Sanata Dharma ini. Itu barengan ya? Iya, kan kita masuknya jam 2, nanti pulangnya jam 6 ya. Saya nggak enak aja tiap hari izin terus karena kan seminggu tuh 4 hari ya.
Jadi saya nggak enak, terus 1 tahun saya selesain kontraknya, habis itu saya fokus ke kursusnya, kemudian fokus juga ke penerbitannya. Oke, gitu. Nah, sehingga kemudian banyak yang kemudian sudah saya bantu-bantu ya, terutama dosen dan juga beberapa tokoh di Sumatera Barat. Udah banyak, mungkin puluhan judul di masa itu. Nah, saya ikut yang ada semacam program dari Goethe Institute bersama dengan IKAPI dan Komite Frankfurt Book Fair yang mencari itu ada mungkin sekitar 20-an orang yang dilatih untuk belajar copyright, translation right gitu kan ya. Saya masukin, ternyata saya lolos karena saya dianggap penerbit indie yang unik gitu loh. Gitu. Di 2014 berangkatnya tuh Oktober, tapi sebelum itu kita dikasih training seminggu di Goethe Institute di Jakarta. 2000 berapa tadi? 2014. Oh, 2014. Itu pertama kali saya ke luar negeri dan langsung ke Jerman gitu. Dan itu dibayarin gratis sama Frankfurt Book Fair-nya. Itu yang bikin, wah kayaknya saya di dunia penerbitan nih, kayaknya jalannya gitu melihat, ya. Mulai mikir-mikir ke sana. Iya, mulai mikir. Walaupun ketika di Jerman itu saya sempat main ke Goethe Universität ya. Saya sempat main karena di saat itu ada seminar yang diadakan oleh Goethe terkait dengan kajian Indonesia. Nah, saya coba main ke Goethe itu dan saya lihat ada satu jurusan yang menarik ya, S2 Southeast Asian Studies, jadi studi Asia Tenggara. Dan saya sempat nyasar ke ruang dosennya karena tempat pelaksananya itu di kampus yang agak jauh, kemudian saya ke kampus yang agak dekat City Center. Nah, saya ke City Centernya dulu itu, kemudian ketemu sama dosennya, saya lihat di rak-raknya itu banyak buku-buku novel Indonesia gitu. Gitu. Nah, saya sempat kepincut sama program itu karena bayarnya cuma 300 euro per semester. Jadi sempat kepincut. Tapi setelah saya pulang, saya cerita saya mau S2 di Jerman aja lah. Jadi setelah dari Jerman itu saya malah ikut kursus bahasa Jerman di pusat studi Jerman yang di UGM. Kemudian saya satu ketika ada klien saya, masih keluarga juga ya, beliau profesor farmasi di Andalas University di Universitas Andalas, masih ada ikatan keluarga gitu. Dia tanya, "Gun, kamu jadi S2?" "Oh, jadi Pak." "Kemana?" "Rencana mau ke Jerman gitu." Terus beliau bilang kayak gini, "Kalau menurut saya ya," katanya, "lebih bagus S2-nya itu di English speaking countries aja," katanya. Karena beliau banyak menemukan teman-temannya itu ngambil S2 di Jerman, Prancis gitu kan ya, yang pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Prancis, ketika pulang ke Indonesia nggak kepakai lagi bahasanya gitu. Nah, jadi saya coba disarankan ngambil yang di English speaking countries aja. Terus saya riset lagi kan, rubah lagi, ternyata saya ketemu di penerbitan ini ada ilmunya gitu. Itulah yang kemudian saya lihat, oh saya udah punya background nih sebagai profesional gitu kan ya. Saya juga suka dengan bidang ini, kenapa kok nggak saya coba geliti secara akademik gitu. Nah, itulah yang kemudian yang men-trigger saya untuk fokus dulu mau ke Belanda, ke Leiden, tapi IELTS-nya cukup tinggi 7 ya. Terus yang di UK ini 6,5, jadi saya approach-nya ke UK. Dan waktunya juga singkat ya, cuma setahun gitu. Dulu cuma setahun? Cuma setahun. Secara itu. Tapi nulis tesis juga itu? Nulis tesis, 15.000 words. Dibatasin sama mereka gitu. Cepet ya? Cepat. Tak kira 2 tahun itu, enggak ya? Setahun. Karena di Inggris itu satu semester itu cuma 12 kali pertemuan. Jadi saya masuk September, kemudian nanti di bulan Desember sebelum Natal tuh udah kelar. Itu tahun berapa? 2019. Tapi sebelumnya kan saya dapat itu dulu ya, LPDP. Jadi LPDP. Itu beasiswa LPDP ya? LPDP. Saya masukin LPDP-nya itu di tahun 2017 lulus gitu. Cuma karena saya belum dapat LOE di masa itu, sehingga saya mulai studinya itu diundur jadi 2 tahun. Beasiswanya malah udah dapat? Udah dapat duluan. Kampusnya yang belum? Kampusnya belum. Gitu. Dan cerita LPDP ini juga menarik sih. Mungkin berkah dari pernikahan juga ya. Gitu. Jadi saya lamar LPDP. Kemudian saya sudah tunangan ya sama istri saya yang sekarang. Dilalahnya gini. Saya sudah feeling juga nih gitu kan ya, pada saat pernikahan itu kan di bulan September kalau nggak salah ya. Tahun berapa itu?
Itu 2017. Oh, 2017. 2017. Oke. Saya nikahnya September. Sebelumnya di bulan Januari atau Februarinya ayah saya meninggal. Terus nikah ya. Jadi jadwal wawancaranya LPDP itu hanya selang 2 hari dari itu saya pernikahan gitu. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Oh, sebelum. Jadi saya berangkat hari Rabu atau Jumat ya. Kemudian Jumatnya ya Rabu atau Kamis. Jumatnya nikah. Sebelumnya saya ikut seminar dulu di International Conference di Andalas, di Universitas Andalas. Terus Jumat saya ke Bukit Tinggi. Jumat saya ke Bukit Tinggi pagi-pagi nikah gitu kan ya. Nikah. Kemudian hari Minggu saya udah cabut. Padahal di kampung istri saya itu kalau nikahan itu bisa 2 minggu katanya. Acaranya. Berarti wawancara LPDP setelah nikah. Setelah nikah, tapi cuma selang 2 hari. Gitu. Jadi saya termasuk yang bilang sama mertua saya, ini saya mau wawancara gitu kan ya. Akhirnya ya diperbolehkan saya bawa istri langsung gitu kan ya, karena saya nggak mau tinggal-tinggal. Habis itu ya pas wawancara itu dia yang nemenin gitu. Oke, berarti pestanya ditinggal, tetap pesta? Ya sebenarnya tetap pesta aja, cuma pestanya kan di hari Sabtu ya. Aja ya. Sabtu jadi pestanya cuma sehari ya. Sehari 2 hari. Ya sehari dia Minggu karena saya udah packingan balik ke Jogja. Langsung itu ya? Langsung balik naik pesawat. Alhamdulillahnya ya lolos gitu kan ya. Cuma akhirnya itu masih nunggu karena belum dapat LOE di masa tapi itu. itu apa diterima LPDP-nya itu ininya apa? Apa karena sempet itu? Ya ke Frankfurt itu, ya ke Frankfurt itu. Ya? Kemudian banyak menerbitkan buku gitu kan ya. Dan buku-buku saya memang banyak dikoleksi oleh itu perpustakaan di luar negeri. Oh gitu. Di Amerika, di Belanda, di Australia gitu. Itu akhirnya kamu mulai milih, oh kayaknya ini aku milihnya penerbitan nih jurusannya. Itu mulai kepikirannya tahun berapa itu? Setelah ketemu sama keluarga yang profesor itu. Enggak, sebelum ya, 2017? Ya 2016-an lah gitu. Oke, berarti sebelum 2017 itu udah nggak, oh ini nanti aku nyari sudah searching gitu kan ya. Ternyata ada untuk penerbitan sendiri pun sudah ada ilmunya. Dan memang setelah saya itu ya riset kecil-kecilan gitu, memang ilmu ini tidak banyak diambil oleh orang Indonesia. Sampai sekarang pun saya ngitungnya mungkin nggak nyampe 10 orang. Oh gitu. Nggak nyampe 10 orang yang itu memiliki degree S2 di bidang penerbitan gitu. Jadi termasuk ilmu langka kalau di Indonesia. Oke. Nah akhirnya 2017 LPDP-nya diterima, beasiswanya, cuma kampusnya belum. Ya. Nah, nyari-nyari kampus itu prosesnya 2 tahun itu? Enggak. Sebenarnya cepat ya. 2017 akhir-akhir tuh udah mulai dapat sih. Oh, yang Inggris itu? Oh, yang Inggris itu 2018 dapatnya. Oh, 2018 awal gitu kan ya, saya mau ngajuin bisa mulai 2018 tapi nggak diperbolehkan. Sama LPDP-nya, jadi saya harus nunggu setahun, jadi berangkatnya 2019 jadinya. Tapi gitu. LOA-nya 2018 sudah dapat. Oke. Berarti tadi ini ya, di 2017 itu udah dapat LPDP ya? Iya. Udah dapat LPDP, kampus dapat kampusnya 2018. Betul. Setelah itu langsung diambilnya 2019. Tapi setahun aja. Lalu itu berarti selesai 2020. Sebelum COVID atau pas COVID tuh? Pas COVID, jadi separohnya itu sampai Februari masih oke ya. Jadi saya itu kehenti sama COVID itu, kayaknya kita mau siap-siap untuk London Book Fair di bulan Maret. Kita udah jadi volunteer kan ya. 2020? Itu udah semester 2 tuh, 2020. Oh, itu kan baru rame-ramenya berarti? Iya, rame-rame. Kita udah harapannya jadi volunteer di London Book Fair kan, karena memang mahasiswa di kampus saya itu memang diperbantukan gitu. Baru kita pertemuan 4 kali kalau nggak salah. Akhirnya COVID datang dan semuanya moving jadi online. Jadi itu sih yang menjadi challenging juga ya, ketika kuliah itu sempat agak gimana gitu kan ya, karena di kampung pun juga istri sering nelfon, anak sakit gitu kan ya. Karena nggak diajak ya waktu itu ya? Enggak ditinggal. Ditinggal ya?
Berarti setahun itu kan di Inggris satu semester itu belum COVID ya, aman, masih enak, ini ya semester keduanya itu. Iya. Yang ya, mulai online. Iya, baru 4 kali pertemuan gitu kan ya. Oh gitu. Ini masih sisa 8 kali pertemuan lagi, ya akhirnya moving online semua. Tapi tetap di sana atau balik ke sini? Akhirnya saya balik karena istri bilang anak lagi sakit gitu kan ya. Akhirnya saya putuskan balik dan nulisnya sama risetnya juga di Indonesia. Karena saya risetnya tentang UP, University Press di Indonesia. Oke. Study case-nya itu di UGM, case study-nya. UGM Press itu? UGM Press, jadi saya agak khawatir ya kalau misalnya proposal udah diterima dan cari datanya di Indonesia, saya takutnya nggak bisa ngambil data. Ya saya putuskan kayaknya pulang aja deh gitu. Pulang, saya nurusin disertasinya itu atau tesisnya itu di Indonesia. Oke, nah itu akhirnya selesai ya? Ya selesai. 2020 itu? 2020, saya dapat ijazah itu di bulan Desember. Nah itu setelah itu karena LPDP kan semacam harus ada pengabdian macam-macam itu ya? Itu akhirnya kok bisa dapat Polimedia waktu itu gimana? Memang sesuai jurusan gitu aja penempatannya atau gimana? Jadi gini, sebenarnya di LPDP itu saya bikin esainya itu ketika saya pulang, saya sebenarnya ingin membesarkan penerbitan saya gitu ya. Oke. Sehingga kemudian saya bisa buka lapangan pekerjaan gitu. Itu yang saya tulis di esai. Mau moving ke akademik itu sebenarnya setelah 5 tahun. Jadi mungkin saya sudah autopilot itunya, penerbitannya sudah gede, jadi saya bisa moving ke akademiknya. Oke. Tapi di lalahnya ada COVID. Dan sebelumnya itu prolognya itu sebelum saya berangkat di tahun 2018 itu saya ikut dengan rombongannya IKAPI ke Kuala Lumpur Book Fair. Kebetulan saya ketemu dengan beberapa teman prodi penerbitan dan juga direktur Polimedia gitu. Terus dia tanya ke saya, Mas Anggun, apa kegiatan sekarang? Ya ngurusin nih Pak penerbit kecil-kecilan ini gitu. Sama saya juga lagi nunggu keberangkatan mengambil S2 penerbitan di Oxford gitu. Terus dia bilang, oh ya di kami itu ada prodi penerbitan loh gitu. Kadang kan selama ini saya nggak tahu ya di Indonesia ini sudah ada atau enggak gitu prodi penerbitan. Terus mereka bilang, ya kami di kampus kami ada prodi penerbitan gitu. Nanti Mas Anggun kalau misalnya udah selesai ngajar aja di sini gitu. Dia sudah ada semacam mungkin ajakan secara tak resmi gitu. Ya dulu saya yain aja gitu kan ya. Itu siapa tadi yang nawarin tadi itu? Itu direkturnya Polimedia yang lama. Oh direkturnya, tapi yang lama. Yang lama, yang sudah 2 periode yang lalu ya. Jadi ditawarin. Kemudian saya sebenarnya tetap kukuh ya. Ini saya pas saat di UK itu juga sering ngedit buku, masih banyak tuh orderan gitu kan ya untuk menerbitkan buku. Tapi tiba-tiba ketika saya pulang ke Indonesia, orang yang menerbitkan buku juga nggak ada lagi gitu kan ya, orang sudah sibuk mau hidup atau mati kan itu aja pilihannya di zaman itu ya, di kala itu. Kemudian di bulan Desember saya dapat ijazah, kemudian tabungan saya udah habis nih yang dari beasiswa, terus orderan juga nggak ada gitu kan ya, terus saya mikir gitu kan ya, ini saya ada ijazah S2. Terus saya keingat lagi ya momen 2018 itu, saya kontak lagi sama bapaknya yang direktur lama itu, Pak ini saya udah lulus, kira-kira saya bisa nggak ngajar di Polimedia gitu, di prodi penerbitan. Terus kata beliau ya kirim aja lamarannya gitu. Jadi saya diterima ya karena memang satu-satunya yang alumni penerbitan di prodi itu, nggak ada seleksi-seleksi yang cukup ketat gitu. Jadi beliau sudah tahu profil saya, apalagi alumni UK gitu kan ya. Jadi saya langsung terima, kemudian bulan Januari saya langsung pindah ke Jakarta tuh. Kalau nggak salah tuh tanggal 5 berangkatnya. Sebelumnya masih dari di Jogja? Jogja. Di 5 Januari di 5 Januari 2021 ya, itu masih COVID. Akhirnya kita putuskan kayaknya ya cobalah, kata istri saya, cobalah di Jakarta, siapa tahu ada perubahan hidup gitu. Ya walaupun ketika datang ke Jakartanya pun dapat gajinya cuma 3,3 ya. Waktu itu cuma daripada kosongan aja yaudah. Jadi di masa itu ya masih minjam-minjam sama teman, karena memang di Jakarta ya UMR-nya udah 5 juta ya. Jadi tetap nombok sebenarnya.
Tapi ya dijalanin aja gitu dulu gitu, karena memang masanya COVID gitu kan ya. Jadi itu sih ceritanya kenapa moving nih, jadi praktisi di bidang penerbitan, jadi dosen penerbitan. Oke, lalu udah berapa tahun berarti sejak itu? Sekarang berarti udah 5,5 tahun. Udah lama ya, 5,5 tahun. LPDP kan mewajibkannya untuk ini 2N kali tambah 1 ya, 2N plus 1. Jadi tahun. Kalau saya 1 tahun berarti 3 tahun pengabdiannya. Udah aman dah ya. Udah terlewati, Ya. Nah, menariknya beliaunya ini tadi kan sempat bilang gaji yang 3,3 itu, padahal UMR Jakarta udah 5-an lah ya, lebih dikit itu. Nah, beliau itu menjadi salah satu yang kalau teman-teman searching di Google itu adaksi itu. Nah, itu yang organisasi yang memperjuangkan terkait penghasilan tunjangan kinerja ya untuk dosen. Itu dosen apa yang di situ? Ya, P3K atau semua dosen atau? Kita fokusnya ke ASN ya, P3 ya? Dan PNS gitu. P3 ya. Untuk itu ya. Untuk itu. Tapi tunjangan kinerjanya. Tunjangan kinerjanya karena memang kita kan gini ya, kita kan di kampus gitu. Terus gaji kita cuma 3,3 ya kalau saya ya. Dulu kan masih dosen honorer. Sementara kalau teman-teman yang CPNS itu dengan kualifikasi S2, mereka CPNS-nya cuma dapat 2,3. Gitu? 2,3 CPNS ya. Kalau yang udah berkeluarga dapatnya 2,7. Oke. Terus kita mikir gitu kan ya. Jadi yang paling dekat dengan kita itu ada namanya Tendik ya, tenaga kependidikan. Jadi ternyata mereka dapat tukin gitu ya, sehingga nominal yang mereka bisa bawa itu ada yang 6 juta, ada yang 7 juta gitu. Terus kita mikir kan ya, ini di kampus ini sebenarnya yang jadi rajanya siapa sih gitu? Kok kita yang kemudian menjadi ruh kampus sebagai dosen, tapi kemudian pendapatannya kecil gitu. Saya pemain utama itu sebenarnya kan. Tapi kemudian secara kesejahteraan diabaikan. Terus ada teman kita dari Kalimantan Selatan. Sini Terus ada teman kita dari Kalimantan Selatan, Bu Fatimah namanya. Jadi beliau itu diobrak-abrik lah itu kan ya, dia juga penasaran kenapa kok dosen lain di Kemenak dapat tukin, dosen misalnya di Kemendagri atau di Kemenhan tuh dapat tukin, tapi kok yang di Diktisaintek nih nggak dapat gitu. Terus beliau cari-cari gitu kan ya, Kemendikbud namanya ya, cari-cari aturannya ketemu gitu. Itulah yang kita perjuangkan kemarin itu. Di peraturannya memungkinkan untuk dapat tukin. Akhirnya kita itu aksi pertama. Itu mulai tahun berapa itu? Mulai mengorganisir jadi dimulai itu di tahun 2024 sebenarnya. Jadi saya sebenarnya datang belakangan. Saya datang belakangan. Karena teman-teman itu sudah bikin grup itu di bulan Juni 2024 ya. Jadi mereka udah bikin grup WA, dulu nama itu Pejuang Tukin. Saya masuknya mungkin sekitar bulan Agustus atau September. Tapi tahunnya memang sama di 2024 ya, mulai organisir. Jadi saya awalnya itu cuma itu aja sebagai silent reader aja. Jadi saya cuma baca-baca gitu. Sampai suatu ketika Bu Fatimah ini lewat SPK kemudian ada acara RDP dengan Komisi 10 DPR. Saya sebagai orang Jakarta melihat profil Bu Fatimah, saya baca-baca ya dia perjuangkan untuk ini nih penghasilan dosen nih gitu. Saya tergerak gitu kan ya. Tergerak karena saya juga sudah dapat itu, kalau nggak salah saya udah per April 2024 tuh sudah convert menjadi dosen P3K. Ini berarti saya punya hak itu kan ya, dan itu menjadi kegelisahan juga teman-teman P3K dan juga ASN ya. Ketika dulu kita ada diklat di daerah Depok sini nih, di Cinangka gitu. Jadi bulan November, kalau nggak salah tuh rapatnya Oktober gitu kan ya, menjelang bertemu dengan DPR itu, Bu Fatimah mau datang ke Jakarta, mau RDP nih sama DPR. Terus saya sebagai orang Jakarta ya kayaknya saya harus sambut nih orang ini gitu kan ya. Orang daerah ini dia memperjuangkan tukin untuk dosen seluruh Indonesia. Saya bikinlah spanduk gitu kan ya. Paling cuma berapa, kami cuma berlima gitu nyambut beliau. Beliau dari sana pun ada teman 3 atau 4 orang gitu. Terus ada beberapa teman.
ya udah kita cuma berapa, kita kan harapannya bisa ratusan atau puluhan ya, tapi ternyata 5 orang gitu yang bisa saya bawa gitu. Ya udah, yang penting foto aja gitu. RDP itu mulai naik gitu kan ya. Kemudian mulai habis itu saya agak intens ikut di Pejuang Tukin itu, sampai kemudian di bulan Januari ya, itu kabinet baru udah dilantik, Prof. Satrio sebagai Mendikti-Saintek. Jadi di Oktober itu ketika beberapa 2025, okay. 2024. 2024. Oktober 2024 itu kan sudah berganti presiden ya. Nah, itu kan beberapa hari sebelum Nadiem itu diganti, Mas Nadiem, itu beliau mengeluarkan apa namanya itu permen terkait dengan tukin dosen. Udah ada kelas jabatannya. Asisten ahli dapat berapa, profesor dapat berapa gitu. Dan kita sudah, dan di sana disebutkan ada klausulnya ataupun juga sangat jelas disebutkan itu mulai dibayarkan 1 Januari 2025. Jadi kita sejak bulan Oktober itu dosen seluruh Indonesia ini sudah berbunga-bunga nih. Kita akan dapat tukin gitu kan ya, sama kayak orang-orang di kementerian yang lain gitu. Dengan jumlah yang oke lah ya, paling bawah itu sekitar 5 juta untuk asisten ahli. Kalau yang profesor tuh 19 juta. Gitu. 19,2 juta kan lumayan ya. Jadi kita udah berharap tuh per Januari 2025 kita dapat tukin gitu. Ya berarti ada tambahan penghasilan lah gitu kan ya, udah mulai oke gitu. Kemudian di tanggal 2 pada saat itu ada taklimat dari Kemdikti-Saintek tentang arah baru pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian Prof. Satrio, kemudian juga ada Prof. Togar ya yang sebagai sekjen dulu, sekarang udah diganti sama Prof. Badri. Beliau mengatakan bahwasanya dosen ini bukan pegawai kementerian, jadi nggak berhak dapat tukin. Terus yang kedua itu katanya anggaran tukin untuk dosen tahun 2025 itu belum diusulkan gitu. Kita kan jadi marah ya, orang yang sudah bermimpi dapat segopok duit nih gitu kan ya, kita akan dapat penghasilan tambahan lah gitu. Kemudian teman-teman marah kan. Habis itu di malam itu setelah mendengar tanggal 2, tanggal 3-nya kita konsolidasi, kira-kira apa respon kita dengan pernyataan ini. Pertama, tidak dianggap sebagai pegawai kementerian, yang kedua itu tukin tidak dianggarkan. Akhirnya teman-teman bersepakat, udah kita aksi kirim bunga aja gitu. Ke kementerian? Ke kementerian. Ternyata dikumpul-kumpulkan bunganya di malam itu udah 30 bunga ya, mau 50 gitu. Nah, persoalannya adalah siapa yang mau jagain bunganya ini? Karena kan kita bikin kata-katanya itu memang kata-kata ingin ngeledek gitu kan ya, kata-kata protes gitu, yang satir gitu. Terus dicari-cari orangnya nggak ada gitu kan ya. Lagi-lagi saya di masa itu mumpung di Jakarta gitu, yaudah saya bilang sama teman-teman, Hatta itu saya cuma bertiga jagain bunga ini, silahkan dikirim gitu. Sehingga teman-teman itu sudah berdonasi di masing-masing kampus gitu kan ya, di masing-masing daerah. Akhirnya tembus 100 bunga. Dan itu yang jadi viral itu yang tanggal 5 Januari itu 2025 gitu. Itu sih karena banyak diliput oleh wartawan ya, akhirnya ya karena saya yang diwawancara, akhirnya ya saya yang kemudian mendapatkan apalah gitu, semacam ya mungkin apa ya, liputan gitu kan ya, atau fokus dari wartawan di masa itu. Nah itu yang bikin ya, istilahnya jadi Mas Anggun ini walaupun udah terkenal di tulisan-tulisan di Kompas ya, kan nulis sudah lama ya. Tapi di situ juga diliput tuh dengan aksi di aksinya itu kan. Nah sekarang jadi hasilnya gimana itu akhirnya? Perjuangan di ADAX itu akhirnya gimana itu? Iya, jadi setelah aksi karangan bunga itu kita mendapatkan semacam atensi ya dari publik Indonesia karena sudah diliput oleh media nasional, walaupun media yang di tanggal 5 Januari itu lebih banyak media cetak sebenarnya. Kemudian setelah itu kita beberapa mendapatkan atensi juga dari televisi nasional. Yang pertama kontak itu adalah Liputan 6. Jadi mereka ingin wawancara dengan beberapa dosen, kira-kira hidup dosen tanpa ada tukin ini gimana gitu. Nah itu pun yang menjadi konflik juga ya saya dengan direktur yang lama gitu, yang sebelumnya ini. Bukan yang ngajak saya ngajar, bukan, tapi yang kemarin gitu. Itu ada konfliknya karena beliau tidak
suka, kemudian wartawan masuk ke kampus gitu loh. Di sekitar pertengahan atau di akhir-akhir Januari ya, kita kasih ultimatum tuh kepada kementerian, ini gimana tukinnya jadi dibayarkan atau enggak gitu. Kita kasih ultimatum, ternyata mereka enggak merespon, akhirnya 3 Februari itu. Dan saya pikir ini itu ya sejarah dalam sejarah perdosenan di Indonesia, di mana ada sekelompok dosen, kita bisa mengumpulkan 300 dengan berbagai macam ancaman ya, karena teman-teman itu sudah diancam oleh kepala LDiktinya, oleh rektornya untuk nggak datang ke Jakarta gitu. Udah macam-macam tuh ancaman-ancaman yang terima oleh teman-teman. Tapi kita bisa nekat aja gitu kan ya teman-teman. Saya motivasi setiap mau kedatangan gitu beberapa minggu sebelum aksi itu, kemudian bisa mengadakan demonstrasi khusus dosen 300 orang. Dan itu dalam sejarah Indonesia mungkin baru itu. Tapi organisasinya sendiri, Adaksi itu baru? Baru. Memang terkait isu itu ya? Terkait dengan isu tukin Berarti ini. di 2024 itu? Iya, tapi namanya itu baru kita temukan itu di Januari awal itu. 2025? Iya. Ketika kita mau aksi karangan bunga itu. Oke. Jadi itulah ceritanya saya ya mungkin ya bisa terjun ke aksi ini karena saya juga melihat bahwasanya saya itu sering diledekin gitu kan ya sama dosen-dosen senior. Yaudah kalau jadi dosen itu ya disyukurin aja gitu kan ya. Ntar kalau udah 10 tahun juga lumayan tuh gajinya gitu. Tapi dengan tekanan ekonomi yang seperti itu ya dulu P3K itu ya cuma dapat kalau digabung-gabung ya 4 lah gitu ya, 4 gitu. Tapi ya tetap nggak cukup di Jakarta. Di Jakarta juga dapatnya segitu? Ya 4,2, 4,3. Tapi kan tetap, sementara UMR-nya sudah 5,7 gitu kan ya. Sehingga itu juga yang secara pribadi sampai saya kemudian bilang sama pimpinan saya, ya kalau Bapak dan Ibu kemudian ingin memecat saya sebagai dosen P3K ya silahkan gitu. Saya sudah siap dengan perjuangan ini. Jadi sampai saya bertaruh dengan itu gitu loh. Karena ya pertaruhannya gitu ya dengan gaji segini juga nggak cukup gitu, ya udah saya habis-habisan aja gitu. Ya alhamdulillahnya pemerintah mendengar gitu kan ya, sehingga kemudian di akhir-akhir bulan Maret tuh itu ya menjelang Lebaran itu ditandatangani oleh perpresnya oleh Presiden Prabowo untuk tukin dosen. Jadi saya sebenarnya di awal-awal itu sudah memperkirakan perjuangan tukin ini mungkin bisa sampai akhir tahun ya 2025. Tapi alhamdulillahnya dipercepat oleh Allah, mungkin banyak yang berdoa ya di bulan Ramadan itu sampai kemudian ya dicairkan oleh pemerintah gitu. Ya mungkin banyak ya, jadi perpresnya keluar di Maret, akhir Maret, tapi pencairannya kayaknya salah bulan Juni atau Juli gitu baru mulai dicairkan. Dan itu pun sudah merubah itu ya teman-teman. Iya banyak yang bergembira gitu kan ya. Berarti istilahnya lah ya, secara kesimpulan perjuangannya itu termasuk berhasil ya? Iya berhasil, walaupun kita menyadari bahwasannya perjuangan ini baru mencakup 1/3 dosen ASN di Kemdikti-Saintek. Jadi teman-teman yang di BLU Remun ataupun juga di PTNBH itu belum mendapatkan, karena dianggap mereka sudah dapat Remun dan oleh pemerintah itu dianggap sebagai bagian dari tukin gitu loh, disamakan. Gitu. Ada perbedaan ya? Iya, walaupun teman-teman itu banyak yang berkeluh kesah juga ya, karena nominal Remun yang mereka dapatkan itu ternyata lebih rendah dibandingkan tukin yang diterima oleh dosen ASN di Satker atau BLU yang non Remun, dan juga teman-teman PNS yang diperbantukan di PTS gitu. Terjadi kecemburuan sekarang, yang itu yang lagi kita coba. Tapi tetap masih ada usaha-usaha untuk untuk memperjuangkan itu juga. Betul. Nah itu sekarang posisinya di Adaksi apa? Kemarin kayaknya ada pergantian atau gimana itu? Jadi kita ngadakan Munas itu di bulan Mei ya. Kita cari momen di bulan Mei 2025. Itu perpresnya udah ditandatangani. Kemudian kita mengkonsolidasikan kekuatan. Kita ngadakan Munas di Jakarta, banyak yang hadir tuh sekitar 200-an, dan dilalahnya itu menteri menawarkan. Program menawarkan ya udah pakai aja kalian tuh organisasi baru gitu kan ya. Emang kuat sewa hotel gitu. Terus beliau menawarkan ini ada aula di kementerian, silahkan dipakai.
Ya walaupun ada perdebatan ya sesama anggota, ada yang bilang nggak usah diambil gitu kan ya, nanti kita masuk angin. Ada yang mengatakan ya udah ini sebagai langkah strategis gitu, karena kan selama ini kita diteror terus sama rektor-rektor gitu kan ya, oleh pimpinan kampus. Ini sebagai bentuk sewor kita kepada rektor bahwasanya ya kita dengan kementerian ini udah diakui nih gitu, gedungnya bisa kita pakai gitu. Jadi itu yang terjadi, dan saya rasa mungkin juga satu-satunya ya pertama kali kemudian organisasi dosen memakai gedung kementerian untuk kegiatan munasnya gitu. Jadi di saat munas itu tanggal 2 kita mulai sampai tanggal 3, tanggal 4 itu yang terpilih itu Bu Fatimah, karena beliau memang yang sebagai inisiator utamanya. Tapi beliau kan ada alasan keluarga gitu kan ya, akhirnya di akhir tahun kemarin mundurkan diri, jadi saya yang naik gitu sebagai ketua umum. Berarti DPP Adaksi posisinya Nasional saat ini ketua umum Adaksi. Iya. Luar. Ya harusnya kan kalau merujuk ke tempat lain gitu kan ya. Padahal jadi dosennya baru gitu, baru 4 tahun mungkin di masa itu ya. Itu Jakungnya pun masih paling rendah tuh, asisten ahli gitu. Hitungannya awal ya itu ya. Masih dosen-dosen baru lah. Kalau kita berkaca dengan organisasi dosen yang lain, biasanya mereka akan pilih profesor gitu kan ya, sebagai ketua gitu. Tapi memang ini gerakan memang anomali, dan memang apa namanya ya, penggeraknya itu memang dosen-dosen muda kebanyakan. Butuh yang berani. Ya mungkin ini karena faktor sejarah juga ya. Karena kan saya dulu memang basicnya bukan birokrat, orang yang ya sudah terbiasa lah ya, dalam artian ya kalaupun nggak makan ya tetap hidup aja gitu kan ya. Apalagi di filsafat itu kan kita memang apa ya, dibangun atas dasar ketidakpastian. Jadi di filsafat itu nggak pernah dosen kita itu bilang nanti kamu jadi ini gitu, nggak pernah gitu. Tapi biasanya teman-teman alumni filsafat itu menemukan sendiri passionnya di mana. Ada yang jadi sutradara film, ada yang jadi politisi, ada yang jadi wartawan gitu, ada yang jadi kerja di bank, jadi macam-macam. Jadi dengan apa ya, sejarah hidup yang seperti itu, ya akhirnya kita mengambil risiko yang terpahit gitu kan ya. Mungkin resiko di masa itu mungkin bisa dipenjara, ataupun juga mungkin dipecat sebagai dosen P3K. Ya tapi alhamdulillahnya yang kita takutkan itu ternyata tidak menjadi realita. Malahan kita bisa punya relasi yang cukup kuat dengan menteri sekarang gitu. Wah, itu luar biasa ya. Ya cuma kan di masa itu kan juga tidak banyak orang yang mau mengambil resiko itu ya. Makanya itu luar biasa gitu loh. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang pengen jadi ketua umum Adaksi ini. Karena kan anggota udah banyak, udah 6.000 dalam waktu 1 tahun, udah 6.000 gitu. Sekarang? Iya, 6.000 anggotanya. Iya. Sudah kuat nih. Dan itu banyak juga profesor gitu. Secara politik daya tawarnya lumayan lah ya. Harusnya ya. Ya gitu. Maksudnya kalau ngobrol dengan menteri gitu, menteri dilihat lah gitu ya. Nggak dengerin gitu. Ya apalagi ini kan organisasi yang cukup unik ya, dalam artian ngelola dosen ini dengan kita bisa bilang ini kan kaum elit ya, kaum elit di Indonesia. Mereka rata-rata kan minimal S2 atau S3, ada yang profesor gitu. Jadi untuk kemudian bisa menguatkan, kemudian juga tetap bisa dihormati gitu, ini menjadi satu yang sangat-sangat challenging juga. Apalagi saya cuma dosen baru gitu kan ya, baru asisten ahli, jadi dosennya juga baru 5 tahun gitu. Jadi mengolah ini memang dibutuhkan itu juga sih. Ya, tapi timnya kan semakin banyak. Iya, timnya semakin banyak. Dukungan gitu, politik, dukungan tim kan cukup. Iya, alhamdulillahnya memang dosen-dosen senior juga percaya gitu kan ya, memberikan kepercayaan ya kita sampai sekarang masih tetap jalan sih ya. Ini luar biasa ini Mas. Dari awalnya tadi itu kebimbangan di filsafat, lalu menemukan passion di penerbitan, sampai akhirnya nemu kuliah kok ya jurusannya penerbitan. Ngajarnya kok jurusannya juga penerbitan. Gitu. Akhirnya saat ini mau ambil S3 terkait book studies. Ya, intinya penerbitan lagi lah, kurang lebih gitu. Nah, dulu S2-nya di Inggris, sekarang di Belanda. S3-nya ya rencana bulan Juli udah mulai. Juli gitu. Ini
luar biasa perjalanan Mas Anggun ini, dari bacaan Sabili sampai bacaan yang bikin katanya ateis, sampai bacaan, karena setelah itu kan bacaan semakin banyak karena penerbitan kan macam-macam juga tuh. Betul. Bukunya itu jadi semakin luas pandangan istilahnya buku-buku kan macam-macam itu. Iya. Ininya. Nah itu luar biasa itu. Intinya terkait filsafat tadi yang awalnya bimbang itu loh, saya ini sampai ini dosen di penerbitan, lalu S3-nya juga penerbitan lagi. Iya kan, kurang lebih ya. Ininya wah menarik ini. Dan beliaunya ketua umum Adaksi saat ini ya. Asosiasi dosen apa? Kepanjangannya apa? Asosiasi dosen ASN Kemdikbudristek seluruh Indonesia. Oke. Jadi memang kita fokus di ASN, PNS dan P3K, kemudian khusus di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi nggak nyabang-nyabang banyak-banyak gitu. Oke. Yang Kemenak nggak ya? Kemenak nggak. Kemenak itu ya. Oke, ini obrolan kita udah lumayan lama ini. Apalagi ya yang belum ini? Karena beliaunya ini juga aktif nulis ya di media. Kompas itu udah saking seringnya lah. Beliau termasuk dulu sempat dipilih jadi semacam penulisnya Kompas diundang untuk dibukukan gitu. Dibukukan itu ya. Dibukukan. Karena penulis yang cenderung produktif ngirim opininya di Kompas. Gitu. Itu luar biasa ini Mas Anggun. Dari yang awalnya bahasa Inggrisnya tadi berapa 300 berapa? Itu istilahnya loh, kalau orang kuliah itu aslinya nggak perlu belajar itu. Sampai akhirnya bener-bener belajar bener loh di Sanata Dharma sampai di Inggris lagi. Setelah itu S3-nya di luar negeri lagi. Itu kan luar biasa itu spiritnya, kalau nggak nekat aja. Bener-bener ini loh. Saya juga belajar di sana sama-sama di bahasa Inggrisnya juga, cuma mungkin nggak terlalu motivasinya tidak sebesar beliau. Harus nikah dulu. Mungkin itu. Oke, Mas Anggun, saya kira ini obrolan kita udah tadi 40, ini saya kira 20 menitan. Mungkin terakhir mungkin pesan-pesan apa yang bisa disampaikan sebagai kata-kata penutup? Mungkin saya berangkat dari filsafat dulu ya. Jadi sebenarnya dulu saya sempat kemudian merasa benci dengan filsafat ya. Karena memang saya mendapatkan banyak semacam dogma atau doktrin bahwasanya banyak ulama di Islam itu mengharamkan filsafat. Tapi setelah saya kemudian mencari lagi, ternyata pengharaman itu sebenarnya tidak mayoritas gitu kan ya, mungkin minoritas yang mengatakan filsafat itu haram. Yang saya alami itu saya baru bukan baru ya, tapi sebenarnya ketika saya kuliah di UK itu, di Oxford itu, kemudian saya ketemu lagi sama filsafat, walaupun sebenarnya saya sudah mau lari nih gitu kan ya. Saya kan udah pusing ya 7 tahun belajar filsafat gitu kan ya, udah dalam bahasa itunya udah enak gitu kan ya. Udah enak, saya udah tahu kalau dosen ini di filsafat UGM tuh gimana cara ngajarnya, keilmuannya kayak gimana, saya udah tahu gitu kan ya. Makanya saya nggak mau yang S2 filsafat lagi gitu. Tapi ketika di UK ternyata ada mata kuliah yang kemudian sangat filsafat gitu, tentang book culture. Jadi tentang publishing culture, filsafat, karena di sana itu buku itu dilihat dari sisi Marxisnya, ada Bourdieu-nya juga gitu. Dan dilalahnya ketika saya bikin tesis S2 itu pakai teorinya Bourdieu. Tentang itu ya. Habitus. Bukan yang habitus. Bukan ke habitusnya, tapi lebih kemudian bagaimana reputasi gitu ya. Jadi kan ada simbolik kapital. Ada simbolik kapital di mana kalau untuk dunia penerbitan itu orang lebih kepada mencari reputasi, apalagi kalau misalnya ke academic publishing ya. Saya kan tentang University Press, jadi bukan ke commercial press tapi kemudian ke akademik yang orang mau untuk membayar untuk menerbitkan buku atau jurnal, tapi mereka mendapatkan semacam reputasi sebagai akademisi yang produktif atau risetnya bagus gitu ya. Jadi saya ketemu lagi filsafat gitu kan ya. Kemudian S3 ini ya saya juga harus cari lagi teori-teori filsafat yang kemudian relate dengan riset saya gitu. Jadi sebenarnya saya berpikirnya ya untung saya dulu meluluskan
studi filsafatnya gitu. Walaupun dulu ya sering mungkin dicemooh atau mungkin juga dihindari oleh teman-teman salafi saya. Tapi saya merasa di titik ini saya bersyukur dulu pernah belajar filsafat. Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang sifatnya itu terkait dengan hidup saya gitu kan ya, mungkin nggak punya duit gitu kan ya, atau mengalami sesuatu yang kemudian membuat saya terpuruk. Saya bisa mengembalikan ilmu filsafat itu gitu. Karena kan kita dalam filsafat itu kan mencari hakikat hidup gitu kan ya. Makna hidup itu seperti apa gitu kan ya. Jadi termasuk juga ya kalau jadi dosen ya ke kampus nggak pakai mobil pun juga nggak masalah gitu kan ya. Jadi itu yang kemudian mewarnai kehidupan saya pasca dari kuliah S1 itu ke S2 dan ya menjalani hidup sebagai seorang dosen. Jadi ternyata filsafat itu malah memberikan pondasi. Tidak hanya pondasi keilmuan, tapi juga pondasi untuk bisa survival hidup gitu. Oke, berarti tidak menyesal ya belajar filsafat? Iya, sempat ada masa-masa itu menyesal ya karena cari kerja susah dengan saat ini ijazah S1 filsafat. Tapi setelah S2 itu, saya merasa orang malah memberikan apresiasi kepada saya, baik itu dalam sisi tulisan ataupun juga diundang sebagai pembicara gitu, karena ada muatan filsafatnya itu yang membuat orang melihat saya punya sesuatu yang berbeda dari orang lain gitu. Oke, luar biasa Canggun. Oke, kita sebenarnya ada banyak yang bisa dibahas sebenarnya terkait penerbitannya itu sendiri. Itu kan sebenarnya bahasan khusus juga. Karena beliau juga karena memang ilmu baru ya. Ilmu baru. Ya mungkin kalau saya berhasil nanti S3-nya mungkin orang pertama ya yang punya gelar doktor bidang book studies atau penerbitan. Oh gitu. Karena belum ada yang ngambil. Ya itu. Ini termasuk ilmu baru di Indonesia. Karena dinamika di dunia penerbitan saya kira juga menarik itu untuk dibahas mungkin lain waktu. Walaupun kita saat ini kebetulan di penerbitan alumnus filsafat juga. Mas penerbitannya cukup terkenal di Jakarta. Dan besar. Oke, Mas Anggun, ini kita udah ngobrol panjang lebar, luar biasa. Terima kasih sharing-sharingnya ya. Nanti selamat pas di kuliah di mana? Amsterdam, Belanda. Semoga beasiswanya turun jadi biar kesana gitu ya. Tanggal 22 nanti pengumumannya. Oke, semoga nanti dapat lah beasiswanya, jadi bisa kesana. Kalian bisa lihat Eropa. Iya, luar filsafat ternyata belajarnya di Belanda, di Inggris itu kan luar biasa itu. Oke, mungkin sementara gitu ya. Lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Ini terima kasih sudah mengganggu waktunya. Ini terima kasih juga dengan Mas Lukman nih tempat yang kita pakai. Sudah dipakai. Mungkin gitu ya. Makasih ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman dengar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.